Nggak sengaja nih ketemu Pak Yusuf Hamka nih. Babal. Sore-sore. Alhamdulillah rezeki anak soleh, saya juga ketemu Mas Uya ini. Alhamdulillah. Gimana pun juga saya bangga karena ternyata Mas Uya masih di Jakarta. Iya, ini 1 September nih kita sholat asar di Istiqlal. Ketemu Mas Uya sama Mbak Acid. Yang sabar ya, insya Allah. Oh, iya. Mudahkan ini Insya saudara Allah, saya ikhlas nih. kok. Baik nih, orang baik ya. Ini ketemu sama teman-teman juga di sini. Teman-teman Iya. semua. Selamat Moja, selamat sukses. Amin. Biasa cobaan. Iya ya dong, harus ikhlas. Iya. Arah situ dong. Iya Pak. Pak Yusuf pamit ya. Iya. Sehat ya Mas Iya, Uya. sehat. Assalamualaikum. Sekarang saya lagi ada di rumah saya, lagi dikerjain ya. Saya mau mampir ke dalamnya. Kayak apa sih? Mau tahu kan? Yuk. Nih, ruangannya ini kita ke atas. Kita jalan. Yuk. Ini kolam renangnya. Set. Ah, ini saya udah di ruangannya. Sekarang lagi pemasangan AC. Yang dipakai AC apa? AC Daikin. Kita ini dia lagi kerjanya. Lagi dikerjain abang. Selamat pagi Mas. Apa kabar? Ini pakai AC apa Mas? AC Daikin. Oke, bentuknya apa Mas? Sentral ya, AC sentral. Gue sih jujur aja, udah pasti milik AC Daikin. Karena pekerjaannya rapi dan orang-orangnya profesional dan dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dalam suasana yang sangat memprihatinkan ini, kepada masyarakat tentunya tetap menjaga situasi yang saat ini kita sama-sama menjaga dari satu sama lain. Tentunya Indonesia akan kuat apa yang menjadi cobaan ini semua. Baik, sahabat Asik Ngaji, barusan kita sudah mendengarkan bagaimana DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang sekarang sudah dinonaktifkan atau dibebas tugaskan. Mereka menyampaikan statementnya setelah terjadinya penjarahan di rumah mereka. Jadi beberapa hari yang lalu pendemo masuk merangsak rumah-rumah mereka, kemudian terjadi penjarahan ya ikhwah. Nah, yang kemudian kami soroti, ala kulli hal, semoga semua ini terjadi ada pelajaran dan hikmah yang mendalam dari kejadian semacam ini. Tetapi yang kami soroti ada pernyataan, bahkan mungkin lebih ke pertanyaan dari saudara-saudari kita yang langsung bertanya kepada kami di kolom komentar. Saya mau tanya, apa hukum Islam soal penjarahan? Ini sangat menarik ya ikhwah, kalau misalkan kita bahas ya. Bagaimana hukum Islam soal penjarahan? Tentu, kalau misalkan kita melihat daripada masdarul awal atau sumber hukum yang pertama dalam Islam, yakni Al-Quranul Karim, kita akan menemukan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-188, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita, wala ta'kulu, jangan sekali-kali kalian mengambil, memakan amwalakum. Amwal dari kata malun, jamaknya adalah amwal. Kalau misalkan disebut amwal, bukan hanya makanan saja, bukan hanya harta 1-2, tetapi dalam bentuk umum harta masuk di dalamnya. Jadi amwalakum, harta, mau itu patung Iron Man, mau itu tas misalkan, atau mau itu raket dan lain sebagainya, mau itu sepatu, kaset dan lain sebagainya. Wala ta'kulu amwalakum, jangan sekali-kali kalian mengambil atau memakan amwalakum bainakum, di antara kalian semua, di antara sesama kalian, bil batil, dengan batil. Nah, kalau misalkan kita melihat terjemah dari batil di dalam bahasa Indonesia, itu tidak diterjemahkan, bahkan tidak menemukan terjemah yang kemudian sepadan maknanya dengan kata batil. Sehingga
dalam bahasa Indonesianya atau terjemahnya kata batil ini diterjemahkan menjadi batil saja. Padahal kalau misalkan kita melihat kata batil itu sangat mendalam sekali maknanya. Jadi di Indonesia atau terjemahannya ditulis hanya batil saja. Tatkala menerjemahkan kata batil diterjemahkan menjadi batil. Jadi batil kembali begitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa batil itu lawannya dari hak. Hak itu adalah wahwa kullu ma huwa thabitun wa sadiqun wa mutabiqun lil waqi'i la yajuzu inkaruhu. Jadi kalau misalkan kita melihat al-haq dalam terjemah bahasa Indonesia itu diterjemahkan hanya kebenaran saja. Padahal harusnya lebih daripada itu. Kenapa? Karena hak sendiri maknanya adalah wahwa kullu ma huwa thabitun, yang kokoh. Hak itu sesuatu yang kokoh. Wa sadiqun, kebenaran, yang benar, bahkan wa mutabiqun, dan sesuai dilwaqi, dengan realitanya, sesuai dengan syariatnya, dan la yajuzu inkaruhu, tidak boleh untuk diingkari. Kalau misalkan batil lawanan daripada hak, maka definisi atau lawan dari batil, maka lawan dari makna hak itu sendiri. Berarti yang namanya batil adalah sesuatu yang tidak kokoh, ghairu sabit, bahkan sesuatu yang tidak benar, ghairu shadiq, bahkan sesuatu yang wajib untuk diingkari. Artinya apa? Ketika kita menjarah atau mengambil harta orang lain, maka termasuk ke dalam ayat ini, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu yang pertama. Ternyata dikejar lagi, bertanyanya seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan yang dijarah barang koruptor? Bagaimana kalau seperti itu? Walaupun yang dijarah itu adalah harta koruptor misalkan. Misal ada seorang pejabat lalu kemudian kita ambil hartanya karena itu hasil korupsi. Apakah itu dibenarkan? Tidak dibenarkan. Sama halnya kita juga seperti koruptor tersebut. Hanya yang membedakan kalau koruptor mengambil dari uang negara, nah sedangkan orang-orang yang menjarah mengambil harta koruptor hasil daripada korupsi, itu juga sama, tidak diperbolehkan. Jadi siapa yang berhak dalam hal ini? Ya negara, dikembalikan kepada negara, diproses secara benar bagaimana keadilan yang sebenarnya, kemudian bisa menjadi hak negara atau bisa menjadi nantinya dikembalikan kepada rakyat yang kemudian pernah dizalimi. Itu yang kedua ya. Jadi tetap saja walaupun koruptor yang korupsi harta rakyat tidak boleh untuk kemudian dijarah. Selanjutnya kami menyoroti kejadian yang sedang terjadi di Indonesia ini, wabil khususnya di tanggal 25, 26, 29 ya akhir-akhir Agustus ya, bahkan kemarin juga masih sempat ada demo di Bandung atau di tempat dan wilayah yang lainnya. Maka hemat kami memang di sini bisa jadi berangkat dari kekecewaan masyarakat karena mungkin melihat keadilan belum ditegakkan dengan maksimal. Kemudian boleh jadi karena suara rakyat tidak terlalu dihiraukan begitu ya, jadi bisa diacukan begitu ya. Maka hemat kami dalam hal ini, ayo kepada pemerintah tentunya harus lebih bijaksana lagi, jangan menunggu masyarakat marah terlebih dahulu kemudian langsung ditanggapi, tidak seperti itu. Kemudian para pendemo juga ya harus menampilkan adab, harus menampilkan etika dan menampilkan muruahnya, karena kita sebagai umat Islam tidak diperbolehkan untuk penjarahan dan sebagainya. Jadi kita sama-sama untuk introspeksi diri gitu ya, baik dari pemerintahannya atau dari kita misalkan sebagai para pendemonya, harus saling berbenah agar kejadian-kejadian yang semacam ini yang kami tidak harapkan, yang kami tidak harapkan, yang kami tidak inginkan itu terjadi dan terulang kembali. Bagaimana kalau misalkan kita melihat ya, beberapa hari yang lalu itu ada 2 hari sampai sekarang itu sekolah Islam salah satunya itu diliburkan ya, baik dari Rodotul Atfal atau dari Madrasah Ibtidaiyah atau dari Sanawiyah, Aliyah, itu diliburkan. Kenapa? Karena imbasnya dari keadaan yang darurat semacam ini. Maka hemat kami ini adalah ujian tentunya. Yang kedua, jangan terpancing oleh provokator. Kita fokus kepada tujuan kita, yakni kita menyampaikan aspirasi dengan penuh adab. Dan bukan hanya itu saja, yang lebih pentingnya lagi ya, pihak pemerintahan harus merespon dengan baik juga, dengan cepat juga. Jangan terkesan ya dibiarkan begitu ya, jangan terkesan tidak didengarkan, sehingga muncullah kejadian-kejadian yang semacam ini. Semoga negeri kita Indonesia ini semakin baik, semakin terjaga, semakin kuat akan kebersamaannya. Baik, mungkin itu dari kami, sorotan kami terkait yang pertama tadi
DPR yang sekarang dinonaktifkan, yang kedua dari warga masyarakat, dan yang ketiga permohonan kita dan harapan kita semua agar kita semua semakin aman, tentram, adem ke depannya ya. Baik, mungkin itu dulu. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.